kembali lagi dengan aku Haliza. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 hal utama: urgensi public speaking, gaya dalam public speaking, dan yang paling penting persiapannya. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu urgensi public speaking. Nah, public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang. Lebih dari itu, kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas, runtut, dan bisa dipahami oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering melakukan public speaking dalam skala kecilnya. Nah, misalnya itu saat menjelaskan sesuatu kepada teman-teman, menyampaikan pendapat dalam diskusi, atau bahkan saat presentasi di kelas. Nah, kemampuan ini sangat penting nih karena membantu kita menyusun pikiran dengan lebih terstruktur. Saat kita berbicara dengan baik, orang lain akan mudah nih memahami apa yang kita maksud. Selain itu, public speaking juga berperan dalam mempengaruhi orang lain. Dalam banyak situasi, kita perlu meyakinkan orang lain terhadap ide atau pendapat kita. Tanpa kemampuan berbicara yang baik, pesan yang kita sampaikan bisa saja tidak tersampaikan dengan maksimal. Nah, public speaking juga sangat dibutuhkan nih dalam dunia akademik dan organisasi. Dalam diskusi, rapat, atau presentasi, kita juga dituntut untuk aktif berbicara dan menyampaikan ide. Bahkan dalam dunia kerja nanti, kemampuan ini menjadi salah satu soft skill yang sangat penting. Banyak pekerjaan yang membutuhkan komunikasi yang baik seperti menjadi guru, pemimpin, presenter, bahkan wirausaha. Selain itu, public speaking juga membantu kita dalam meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering kita berbicara di depan orang lain, kita akan semakin terbiasa dan rasa takut akan berkurang. Tidak hanya itu, public speaking juga dapat meningkatkan citra diri. Orang yang mampu berbicara dengan baik biasanya akan terlihat lebih meyakinkan, lebih profesional, dan lebih dihargai oleh orang lain. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar kemampuan berbicara, tapi juga merupakan keterampilan penting yang mendukung keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gaya dalam public speaking. Seiring perkembangannya zaman, cara orang berbicara di depan umum juga mengalami perubahan. Dulu gaya berbicaranya itu cenderung formal dan kaku. Namun sekarang lebih santai, fleksibel, dan komunikatif. Walaupun begitu, bukan berarti kita itu bisa berbicara dengan sembarangan ya. Tetap harus ada struktur yang jelas agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiensnya. Nah, dalam public speaking terdapat beberapa gaya nih yang bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan situasi, yaitu gaya seremonial. Biasanya ini digunakan dalam acara-acara resmi. Dalam gaya ini, bahasa yang digunakan formal dan penuh penghormatan. Pembicara biasanya menyampaikan sambutan atau pidato yang bersifat resmi. Gaya ini menuntut ketepatan dalam memilih kata dan sikap yang sopan karena berkaitan dengan acara yang formal. Selanjutnya ada gaya informatif. Gaya ini digunakan ketika tujuan utama kita adalah memberikan informasi kepada audiensnya. Dalam gaya ini, pembicara tuh harus mampu menjelaskan materi dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami. Biasanya digunakan dalam presentasi di kelas, seminar, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Kemudian ada gaya persuasif. Gaya ini bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Dalam gaya ini, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga berusaha mengajak si audiensnya ini untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang disampaikan. Gaya ini tuh sering digunakan dalam kegiatan seperti kampanye, promosi, atau motivasi. Nah, yang terakhir nih ada gaya entertain atau menghibur. Nah, gaya ini digunakan untuk membuat si audiensnya itu rasa senang dan tidak bosan. Pesannya ini disampaikan dengan santai, penuh ekspresi, dan diselingi dengan humor. Gaya ini sering kita temui nih dalam konten YouTube, televisi, atau saat pembawa acara. Nah, setiap gaya memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, penting nih bagi kita untuk memahami situasi dan audiens agar bisa memilih gaya yang tepat.
menggunakan gaya yang sesuai akan membuat menyampaikan kita itu lebih efektif dan menarik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu persiapan. Banyak nih orang yang gagal dalam public speaking bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena kurangnya persiapan. Nah, dalam persiapannya adalah kunci utama agar kita tuh bisa tampil dengan percaya diri dan maksimal. Ada konsep yang bisa kita gunakan, yaitu PAM, yang berarti prepare yourself, know the audience, dan know the material. Prepare yourself itu berarti kita tuh harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Pastikan tubuh kita tuh dalam keadaan sehat, suara dalam kondisi baik, dan pikiran dalam keadaan tenang. Jika kita tuh merasa terlalu tegang, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam dan rilekskan diri sebelum tampil. Know the audience. Berarti itu kita harus mengenali siapa audiens kita. Dan mengetahui siapa yang akan mendengarkan, kita tuh bisa menyesuaikan gaya bahasa, cara menyampaikan, dan contoh yang digunakan. Misalnya berbicara di depan teman sebaya tentu berbeda dengan berbicara di depan dosen atau orang yang lebih tua. Know the material. Nah, berarti kita tuh harus benar-benar memahami materi yang akan disampaikan. Jika kita menguasai materi dengan baik, kita itu tidak akan mudah panik meskipun ada pertanyaan dari audiensnya. Untuk membantu persiapan, kita bisa nih melakukan beberapa hal seperti membaca berbagai referensi, terus bisa membuat catatan penting, dan menyusun alur pembicaraan. Nah, latihan juga sangat penting nih. Kita bisa berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau mencoba berbicara di depan teman. Semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita berbicara di depan orang lain. Selain itu, ada nih beberapa hal kecil yang perlu diperhatikan. Hindari terlalu sering mengucapkan kata maaf karena bisa mengurangi kesan percaya diri. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung seperti gerakan tangan yang wajar dan kontak mata dengan audiensnya. Berdiri dengan tegap dan usahakan untuk tersenyum agar terlihat lebih ramah dan percaya diri. Gunakan pakaian yang rapi dan nyaman agar kita tuh merasa lebih siap saat tampil. Dan yang paling penting nih adalah menjadi diri sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain karena itu justru akan membuat kita itu tidak nyaman. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa public speaking ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan ini bisa membantu kita dalam menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan meningkatkan kepercayaan diri. Terdapat berbagai gaya dalam public speaking yang bisa disesuaikan dengan situasi dan tujuan. Namun, keberhasilan dalam public speaking sangat ditentukan oleh persiapan yang matang. Nah, semakin kita ini berlatih dan mempersiapkan diri, maka kemampuan public speaking kita akan semakin berkembang. Oke, sekian pembahasan dari aku. The next, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video selanjutnya. Oke, bye bye.